bagian yang ketiga, untuk materi yang keenam, JavaScript Framework. Sebelumnya ada yang namanya CSS Framework. Ya sama. Kalau CSS Framework itu disediakan untuk mempermudah kita membuat tampilan, ya tinggal kita gunakan saja. JavaScript Framework ini sama, bahkan bikin aplikasinya menggunakan kode JavaScript. Ya, saya tidak bahas bagaimana cara membuatnya, tapi saya sampaikan contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya namanya apa, ini hasilnya. Yang mungkin kita sudah sering lihat. Ya, jadi JavaScript Framework itu adalah sebuah kerangka pengembangan website atau web app, ya kalau berbasis mobile, dan aplikasi yang berbasis desktop dan seterusnya dengan bahasa pemrograman JavaScript. Kita tidak perlu menuliskan kode JavaScript dari nol karena sudah dibuatkan. Kita tinggal gunakan saja kerangka websitenya itu dan kita tinggal menambahkan apa yang kita perlu aja. Ya, nanti ini silahkan dipelajari sendiri aja ya. Saya kasih contohnya aja. Bagus kalau kalian bisa menggunakan itu nanti untuk TA dan tugas-tugas lain. Jadi bisa membuat dengan ini, bisa membuat aplikasi satu buah tampilan, tapi bisa untuk berbagai macam media. Pakai desktop bisa nanti digunakan, untuk mobile bisa, seperti itu. Nah, kita ini selanjutnya kalau menggunakan framework ini, JavaScript hanya mengembangkan kerangka aja menjadi sebuah website yang utuh. Jadi dia tuh bikin pisah-pisah. Misalnya ini bagian buat bikin tombol begini, buat bikin seperti kemarin di CSS itu ya, bikin akordeon seperti ini dan seterusnya. Kita tadi tinggal gabung-gabung aja, kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebuah website yang sifatnya lengkap. Kemudian sifatnya open source. Open source itu kita bisa akses, bisa download, bahkan bisa mengembangkan lebih jauh. Contohnya ada AngularJS ya, JavaScript. Nah, ini contohnya aplikasi websitenya Forbes. Ini majalah. Dia menggunakan Angular. Ini dari Google. Ya. Kalau Bootstrap kemarin dari Twitter, yang sekarang X ya. Ini yang pertama, ada banyak sekali. Yang kedua, ada React.js. React.js ini digunakan oleh Netflix. Jadi kalau kita lihat, oh itu HTML. Enggak. Ini bukan HTML. HTML itu bahasa luarnya, tapi bahasa pemrogramannya dia pakai JavaScript. Bukan pakai PHP, bukan pakai ASP, bukan pakai Java gitu loh. JavaScript aja dia pakai. React ini dikeluarkan oleh Facebook. Jadi Facebook tuh mengeluarkan framework JavaScript namanya React.js. Ada Vue.js. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau pernah akses website 9GAG, ya, itu menggunakan Vue.js. JavaScript nih, ya, ngodingnya. Kemudian ada Ember. Ember bahasa mereka, bukan bahasa kita. Ya. Nah, ini ya, LinkedIn ini menggunakan Ember. Kalau website Steamik itu menggunakan PHP. Tapi pakai CMS, bukan pakai framework, CMS, namanya WordPress. Node.js juga banyak digunakan. Ya, ini Medium sering akses, dapat artikel dari medium.com. Ya, seperti ini. Jadi nggak jauh beda tuh dengan website-website biasa, padahal teknologinya beda, lain. Ya. Nanti kita coba buktikan ya, benar nggak? Pakai Backbone bisa juga. Nah, ini dari Trello. Ya, mereka menerapkan itu. Kemudian dan lain-lain banyak lagi. Ada Meteor, Aurelia, ada Mithril, Next.js. Itu ada penggabungan antara Vue.js yang sudah diupdate, dia mengeluarkan lagi namanya Next.js. Ya, ada Polymer, Express.js dan seterusnya. Coba kita lihat ya. Kita nyari teknologinya apa. Ini buat ngecek.
Misal tadi ya, situsnya apa tadi, Forbes. Ini semua library yang dia gunakan. Ada team viewer segala. Dari sisi e-commerce-nya, dari sisi CDN-nya, ya, pakai Twitter juga dia. Pakai jQuery UI. jQuery UI itu JavaScript juga, tapi saya nggak bahas ya. jQuery itu ada juga yang jQuery mobile-nya, yang tampilannya nanti seperti mobile aplikasi. Nah, dia pakai AngularJS. Ada backbone juga dia kombinasikan. Ya, seperti itu ya. Terus Tokopedia pakai apa? jQuery dia pakai React. Nih. Nah, pakai Nux. Terus kita lihat ini. Pakai React juga. Nah, ini ya. Cimik Palangkaraya pakai apa? Pakai yang namanya WordPress ya. PHP bahasanya. Tadi nggak kelihatan sama sekali tuh, yang Bukalapak dan sebagainya, PHP-nya nggak kelihatan sama sekali. Karena dia pakai JavaScript. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh-contohnya. Silakan nanti kalau mau mempelajari, itu cocoknya memang di mobile ya. Di semester 5. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Bagus. Berarti paham. Iya kan? Jangan lupa seperti biasa. Ya. Jangan dianggap remeh ini. Ya, saya tutup. Saya akhiri dulu pertemuan ini ya. Mudah-mudahan yang kita bahas ini ada manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kelebihan.
Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.